nih Jasidin kayak itu lah tanggapan Sidin artinya buhan kam fokus mengajar murid-muridku itu lebih aku katuju Sidin rasanya tuh. Kata-kata Sidin Iya. lah. Jar Sidin banyak aja nih orang nambah hadam lawan aku kayak itu telah ada nang mampar tikar, ada nang parkir kayak itu telah banyak. Cuman nang kok kehendak tuh ada lagi nambah hadam melajari murid-muridku. Masa lalu adalah kenangan. Hari ini adalah kenyataan. Hari esok adalah impian dan harapan. Nah, jangan sesali masa lalu, jangan khawatir masa depan. Karena akan ada harapan yang baru untuk meraih cita-cita dan impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PPMA Podcast Persembahan Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Bersama saya Muhammad Fikri Al-Khairi selaku host di acara hari ini. Dan hari ini kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan salah seorang guru dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin, yaitu Guru Nasruddin Mubarak. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa kabar Guru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, santai aja dulu lah kita bincang-bincang santai gitu nah. Ini sebelumnya terima kasih dulu guru lah, Pian udah meluangkan waktu untuk berhadir di podcast kami Bepandiran kita berkisah-kisahan gitu nah guru ya. Iya. Nah ini kan sebelum berbincang lebih jauh lagi nih guru. Nah kan ada nih kata-kata pepatah nih. Tak kenal maka tak sayang. Nah, Jano kita nih kenalan dulu guru ya. Asal usul pian atau kayak apa nih. Tak kenal maka tak aruf pula. Tak kenal maka tak. Nah, ini kan guru apa teh? Pian sebelum mengajar di Pondok Pesantren Minhajul Abidin, pian ini pastinya dahulu sekolah. Nah, pian dahulu sekolahnya di mana? Seperti anak-anak biasa lah. Itu dari SD ya loh. 6 tahun. Alhamdulillah. 6 tahun aja. Berarti kan kali 7 tahun nih guru lah. Kalau gitu. Alhamdulillah 6 tahun aja. 6 tahun aja. Iya. Kalau bisa kada naik gitu lah. Iya. Lulus SD kemana? Lulus SD itu kan SD-nya di SD Entauya Barat, alhamdulillah di kampung seorang lah. Sesudah itu melanjutkan ke MTSN Angkinang. MTS Angkinang? Iya. Lulus juga nih? Lulus juga 3 tahun. 3 tahun juga, ada 4 tahun nih guru. Iya, alhamdulillah. 3 tahun. Lulus MTS ke mana belum guru? Nah selanjutnya ke dulu sempat hendak begawi. Sebelum apa? Hendak sawat hendak begawi nih? Iya, hendak umpat dang sanak kalau lah. Cuman kada diberikan gitu nah. Marga apa jadi kada diberikan guru? Artinya lebih baik sekolah lagi itu tuh. Lebih baik menyambung sekolah nih lah. Iya. Dan kau aja dang sanak mau kusi artinya tah. Jadi dang sanak pian nih menjamin kakak kah atau apa itu? Kakak dulu. Kakak pian lah menjaminnya pas sekolah nih. Jadi lulus MTS pian tuh kemana bro? Lulus MTS itu langsung ke MAN 2 Kandangan. Sekolah MAN. Iya. Di situ lulus juga kah? Alhamdulillah lulus juga. Lulus juga di sekolah MAN 2 Kandangan. Iya. Jadi sekolah umum dulu pian nih guru lah. Sekolah umum dulu baru pesantren. Baru pesantren. Imbah lulus Imbah lulus MAN hanya ke itu sempat 1 tahun kada sekolah. Imbah lulus MAN itu tagana setahun guru lah. Menggani kuitan gitu lah. Bedagang. Bertoko aja betul, toko. Kios lah. Iya, kiosan. Iya. Bukan makanan ringan. Iya. Iya sebelum itu kan ya begawe banget ya menggani kuitan ya Allah. Menggani kuitan. Selama setahun. Dalam setahun itu kada pol begawe aja, maksudnya kada menggani kuitan aja itu diantaranya kan di mana-mana majelis guru dahulu didatangi. Jadi sambil menuntut ilmu juga nih guru lah dulu. Menuntut ilmu juga dulu sebelum masuk pondok.
Sudah rajin juga ke majelis-majelis nih guru lah. Iya, awal-awalnya itu kan waktu di kelas aliyah kelas 3 itu. Di man tuh guru. Iya, mulai awal-awal kenal lawan guru ini nih. Guru kapuh. Guru kapuh itu nah. Nggih. Karena dahulu di man 2 itu banyak guru-gurunya itu yang umpat pengajian guru abah guru kapuh ini. Nggih. Jadi rancak mendengar di kelas itu berkisah tentang pengajian guru ini. Disitulah nang mulai awal-awal tertarik. Jadi datang terus ke pengajian sini nih guru lah. Iya. Bahkan gitu tuh rancak membulus dulu sekolah itu. Sekolah rancak membulus gara-gara ke pengajian nih guru lah. Iya. Oh, ini membulus yang baik pengaturannya lah. Atau kayak apa kisahnya? Kalau tahu juga bang lagi saya lah. Jadi setahun dalam guru itu. Jadi waktu kelas 3 itu rancak dulu membulus karena waktu itu ada lah di sore hari itu di man itu pelajaran ekstrakurikuler. Iya. Kurikuler ya lah. Kulikuler kan. Iya. Dan ada kawan gitu. Orang taniran dulu kawan itu katujuh bulus juga. Jadi pas gitu tuh. Jadi pas deh. Sama nih si jalur. Cuman ini kan bulik, ada seorang ini kan tujuan hendak ke majelis talim. Ada kawan pian ini membolos bulik ke rumah. Iya. Pian ini membolos malah ke majelis guru kapoh. Iya. Oh iya. Itu di antara pengalaman. Iya. Nah, imbah itu Bang Guru, imbah kan tadi setahun tegana nih. Iya. Gawe tadi kios, imbah itu hanya masuk ke pondok kah? Iya, masuk pondok. Dahulu itu awal-awalnya anak masuk pondok itu kawan dia nang boy. Oh, kawan juam boy. Dan itu kada langsung di Minhajul ini. Waktu itu kawan tuh membawai ke pondok pesantren Pamangkeh. Oh. Ya, itu iya. Mbak itu kenapa jadi sawata ke Minhajul nih, Bro? Itu dahulu tuh cuman seminggu di situ bertahan. Di Pamangkeh sekolah seminggu nih, Bro lah. Iya. Iya. Di antaranya kan alasannya banyak. Kuitan ini sebujurnya kada katuju jauh daripada rumah kayak itu. Oh, iya. Jadi kan kalau di Pamangkeh itu termasuk jauh. Jadi walhasil pindahlah ke Minhajul. Setelah seminggu itu kan kada diilangi macam-macam tuh. Sebujurnya nekat juga masuk pondok ini. Oh, kada nekat kada nekat muda nekat aja bro lah. Muda nekat. Artinya kan kuitan padahal kada merestoi gitu telah. Itu kan yang mendaftarkan dahulu kawan dia. Kawan mendaftarkan. Tolaknya kawan dia bawa itu. Kuitan ini kada umpat campur itu nah. Kayak bibis tangan gitu nah. Iya. Karena alasan tadi kan, alasan bahwasanya kada setuju jauh itu nah dari rumah. Begitu. Sesudah seminggu itu kan kada tahan juga, memang rasa rindu itu nah lawan kuitan gitu lah, rumah rindu. Memang itu bubuhan santri itu penyakit gitu lah, mungkin gitu tuh. Penyakit rindu itu biasa lah. Penyakit rindu. Jadi Bang pian tuh imbah kada seminggu sekolah di Pamangkeh tadi. Bulik kita. Babulik, Babulik itu mendaftar ke Minhajul. Oh, itu direstui lah, Bro. Itu alhamdulillah direstui. Jadi langsung kuitan mendaftarkan ke Minhajul. Iya. Sekitar tahun berapa pian masuk tuh, Bro? Tahun berapa ya lah? Kada ingat juga pang prosesnya lah. Ini kan sudah 15 tahun kalau les sudah di sini nih. Oh, di sini Bro lah. Sekitar berapa? Kada ingat lagi lah. Kalau lulusnya Bang pian ingat lah, Bro. Kalau lulusan pian. Lulusan di sini? Nggih. 2017 kan salah. Oh, 2017 Bro lah lulusnya. Salah. Pokoknya kurang lebih 10 tahun juga pian di sini nih. Iya. Oh, lebih itu udah. Nggih. Jadi yang awal-awal menyuruh pian mengajar di Minhajul ini siapa, Bro? Nah itu kan itu ulun kisah lah tentang perjalanan di pondok ini ya lah. Itu awalnya dahulu lah waktu di kelas ada pengalaman loh di kelas 3 sanawiyah. Itu pernah guru Ahmadi itu mengiau ulun ke kantor Jarsidin. Ada guru nang kos kada ajar pak berkah itu enak pak 3 masalah adalah kada ajar kada masuk hari ini jadi tolong gantiakan
paknya Iqra dulu lah. Nggih. Iqra. Lalu kan ulun ini berpikir lah, ya ulun lebih baik belajar daripada mengajar itu tah. Dan banyak aja santri-santri yang lain kaum mengajar itu lah. Iya. Pikiran ulun dah. Nggih. Apalagi dulu pak nang ulun ketujuh itu masuk apa ya dulu tuh pak mantek rasanya lah. Oh, pak Aduh favorit. belegah rasanya belegah tuh. Yang pengen ketujuh Iya, gitu lah. guru Iwan Bani rasanya dulu tuh yang masuk. Nah, itu lah. Nggih. Jadi alasan ulun itu kadakon kita. Ya ulun mohon maaf itu nah ulun kadakawa. Nah, jadi sidin tolong ya lah. Nah, itu tuh. Gantian paknya nyaman aja Iqra itu melajari Iqra. Nah, itu tuh. Jadi jurun minta maaf kalau kadakawa. Ulun ketujuh hendak belajar itu tuh. Iya. Lalu ketika masuk kelas itu kan guru Iwan Bani tahu kisahnya tuh. Jadi sidin bernasihat Sidin bisa lebih banyak pahalanya mengajar daripada belajar Sidin. Nah itu tuh. Lalu disitulah ulun terpikir, yalah. Artinya kan ada beberapa hal nih. Yang pertama kurang adab lawan perguruan, suruh mengajar kedahakon. Nah itu. Kada pantas kan kita nih sebagai santri gitu dah manulak apa yang disuruh guru. Yalah. Memang seharusnya murid ini apa ajar guru sami'na wa ata'na. Jangan membantah gitu lah. Iya jangan membantah itu nah. Lalu kan dan insya Allah apa yang disuruh guru itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu tuh. Artinya kan ada beberapa alasan kenapa sampai guru itu menyuruh kita mengajar dah. Walaupun sekadar mengajar di kelas yang rendah misalnya ya Allah. Nah, itu tuh. Dari situlah ulun tergelitik hati, artinya setiap apa yang disuruh guru hendak mulai saat itu apapun yang disuruh guru harus siap apapun yang terjadi. Nah disitulah lalu ketika kelas aliyah kelas 1 aliyah itu kan lagi masih di pondok sana tuh di pondok sebelah ya di seberang enggak lagi belum pindah ke sini. Iya. Kelas 3 sanawiyahnya tuh masih di situ. Lalu kan sudah pindah ke sini. Satu aliyah pindah ke sini. Di sini. Ya, sudah aktif di sini. Udah tahan santri, dipindah ke bangunan yang hanyar ini nih, di Rubat Minhajul Abidin. Iya. Nah, di kala 1 aliyah itulah awal-awal pondok pesantren Ibnu Athaillah berdiri. Nah, itu di situ guru-gurunya masih kekurangan lagi. Guru pondoknya. Adapun guru ME-nya mungkin masih ada juga masih belum banyak kan lagi masih awal-awal nih. Nah disitulah ulun dipanggil ke kantor oleh beberapa orang guru gitu nah, diantaranya kan guru Abdul Qadir ya nah, guru Ahmadi dan guru pimpinan saat ini mungkin sana gitu. Lalu ulun disuruh menggani untuk mengajar di sana di Ibnu Athaillah. Nah itu tuh. Dan ulun langsung aja siap insyaallah itu tuh. Jadi saat mengajar di situ kapan dulu bro? Saat mengajar situ selama setahun dari awal-awal. Sambil sekolah itu bro? Sambil sekolah. Sambil mengajar di Pondok Ibnu Athaillah. Iya, itu kan dahulu sekolah itu cuman sampai zuhur aja. Iya. Kada sampai kayak wahini nih guru lah ya, kan wahini sampai malam. Sampai malam. Iya. Jadi itu pagi sekolah, siang mengajar di Ibnu Athaillah. Jam 2 rasanya tuh. Jam 2 atau setengah 2 enggak salah tuh. Pokoknya lah antara 2. Artinya bilanya ini akan ada pilihan loh waktu bulik dari belajar tuh. Dari sekolah. Itu hendak makan kan di sana disediakan di situ tuh di Ibnu Athaillah disediakan makanan. Siapa yang hendak makan guru-gurunya. Nih apabila hendak makan otomatis kada kau mandi. Maka biasanya kan bilanya tuntung sekolah ini beli sekolah ini rasa kadinya mana wakil lah. Apabila hendak mandi otomatis kada kau makan karena waktunya mipet. Iya. Nah itu. Jadi selama setahun pian mengajar kayak itu bro? Selama setahun mengajar di Ibnu Athaillah itu tuh. Sesudah itu kan kelas 2 aliyahnya tuh sudah mulai aktif sampai malam. Jadi kada mengajar lagi di Ibnu Athaillah. Jadi fokus sekolah nih bro lah. Fokus sekolah 3 aliyah masih fokus sekolah aja. Iya di kala
Iya pokok sekolah aja itu. 3 aliyah. Ya. Begitu lulus Kelas 2 aliyah tuh rasanya sudah mulai ikut juga mengajar di Minhajul ini. oh sudah rada majar juga lah. Disuruh pimpinan kita menggantikan sidin dah. Mungkin sidin melatih ulun kita dah untuk mengajar. Kelas 2 aliyah. Dan kelas 3 itu sudah banyak rasanya ulun untuk ada, tapi ada di kelas ulun itu tuh. Jadi banyak mengajar nih. Banyak mengajar itu tuh. Iya. Jadi mulai kelas 3 pas sudah lulus itu berarti pian besar udah fokus mengajar di sini guru lah. Iya. Wah ini bang pian mengajar apa guru? Wah ini ulun mengajar di Auliah ada, di kelas sanawiyah ada. Fokusnya lebih banyak akhlak dan tarikh. Oh akhlak dan tarikh pian di kelas awaliyah lawan sanawiyah. Iya. Sejujurnya yang memberi semangat ulun hendak mengajar itulah ada aja kisah diantaranya kan waktu pembangunan di Atta'illah itu. Waktu awal-awal itu kami banyak rancak diundang guru rapat abah guru kapuh itu. Di antaranya ada pernah ke rumah abah guru itu sidin memanggil rapat itu awal-awal itu rapat itu. Di situ ada kawan betakun ya oleh ujar kawan kan kami nih ada juga majlis abah guru di sini nih. Nah hari Rabu tuh. Kan apabilanya hari Rabu itu majelis pimpinan kan sesudah asar. Sedangkan di Ibnu Atta'illah itu mengajarnya itu mulai 1:30 rasanya sampai jam 5. Otomatis kan kami ini ketinggalan. Iya. Itu tuh. Paling satu mat biasanya 4 pengajian dah. Jadi kan kami ini kan rasa aja kayak itu dah. Rasa berat meninggalkan majelis. Ya pengajian abah guru kapuh itu lah. Kan masa-masa itu masa-masa haus ilmu lah istilahnya tuh. Jadi kami ada salah satu dari kami itu Bapak guru di kami ini kan ada majelis pian tuh setiap hari Rabu tuh sore sudah asar kayak apa pian kami tuh kada mau umpati pengajian pian tuh. Jadi apa jar sidin gerak jar sidin nih jar sidin kayak itu lah tanggapan sidin artinya buhan kam fokus mengajar murid-muridku. Itu lebih aku katuju sidin rasanya tuh. Kata-kata sidin lah. Jar sidin banyak aja nih orang nambah hadam lawan aku kayak itu telah ada nang mampar tikar, ada nang parkir kayak itu telah banyak. Cuman nang kok kehendak tuh ada lagi nambah khadam melajari murid-muridku sidin. Nah itu kan jarku terpikir itu dari situlah artinya kita ini nih amun kawa berkhadam menjadi orang nang kawa membantui guru mengajar murid sidin. Jadi mengajar di sini diantaranya motivasinya bukan kita menjadi guru, tetapi adalah untuk berkhadam melajari murid-murid sidin. Jadi aslinya murid-murid sidin bertahan ini di Minhajul ini. Nah guru, ini kan nih ulun betakun pulang nih. Iya, nah, silakan. Ini kan setumat lagi tahun baru guru. Iya. Nah tahun baru Masehi guru ya. Nah apa gerang asal usul tahun baru Masehi itu kayak apa guru kisahnya guru? Asal usul tahun baru Masehi. Dahulu nih di Romawi itu ada Kaisar Julian rasanya lah. Ulun membuka di kan pengetahuan ini luas ya Allah ini nih. Kita bisa mencari di internet, di YouTube ya Allah. Di antaranya sejarah asal usul tahun Masehi itu yang membuat kalender itu adalah Kaisar Julian dari Romawi. Sesudah beberapa tahun sesudah meninggalnya Kaisar Julian itu dibawalah kalender itu ke Vatikan oleh Paus Gregorius senyaran itulah. Paus guru namanya Paus ya Paus. Nah, kan Paus itu tertinggi daripada agama Allah Kristen oleh. Itu Paus itu yang membawa ke Vatikan. Nah, kenapa sampai ke Indonesia oleh itu diantaranya kisahnya tuh. Itu waktu kisahnya di PBB Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, itu tuh. Itu termasuk kan Indonesia ini 4 persatuan bangsa-bangsa. Nah, tuh.
Lalu untuk menyatukan persamaan kalender di seluruh dunia, nah, diambillah keputusan bahwasanya yang diambil itu kalender yang istilahnya itu kalender Gregori apa kalender daripada yang di Paus itu di Vatikan itu. Nah, diambil itu guru lah. iya, supaya menyatukan beritaan tanggalnya ini sama beritaan seluruh dunia. Nah, itu aja yang ulun tahu daripada sejarah tahun Masehi. Nah, kalau Hijriah kan ada juga ya Allah. Nah kan ada ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Hijriah. Antara dua tuh apa perbedaannya guru? Rasanya penting juga bagi kita ini tahu sejarah tahun Hijriah ya Allah. Nah, supaya kamu membedakan ini Hijriah, ini Masehi ya Allah. Nah, tahun Hijriah itu dahulu pernah kisahnya lah, sejarahnya itu adalah di zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Nah, ada setiap kali kisahnya Umar ibnul Khattab itu mengirim surat itu kepada raja-raja, mungkin itu kadede tahunnya. Oh, kadede tahunnya dulu lah. Tanggalnya ada, bulannya ada, ya Allah. Cuman tahunnya kadede. Iyalah. Oke. Lalu kan itu ada ibaratnya nih balasan daripada orang yang dikirimi surat, artinya ini nih bagus suratnya, cuman kadeda tahunnya. Ini tahun berapa? Tahun berapa ya Allah. Kan dahulu di zaman Rasulullah itu tahunnya itu berdasarkan kejadian. Kayak tahun Rasulullah lahir kan di tahun gajah, penyerangan Abraha ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Di setahun itu kan Rasulullah lahir, dingaranilah Amul Fil ya Allah. Itu berdasarkan namanya guru lah. Berdasarkan namanya. Iya. Misalnya kejadian tahun ini apa ya lah guru. Iya. Lalu kan Sayyidina Umar terpikir, Sayyidina Umar terasa tersinggung juga nih, artinya umat Islam itu telah kalah daripada umat lain gitu kan. Lalu Sayyidina Umar ini mengumpulkanlah beberapa orang sahabat. Nah, disitulah awal-awal terjadi perbincangan musyawarah. Jadi Sayyidina Umar kayak apa ini menanggapinya. Di antaranya yang hadir itu beberapa orang sahabat, ada yang mengusulkan bahwasanya kayak apa wahai Sayyidina Umar, amunnya kita ulah penanggalan itu mulai turunnya wahyu. Allah. Saran nih guru lah. Iya, saran salah seorang sahabat. Iya. Begitu. Jadi kan jara Sayyidina Umar kalaunya tahun pemulaan turunnya wahyu itu kan kadada perubahan ibaratnya. Masih aja nang mabuk-mabukan, masih gawian nang itu ada perubahan. Artinya kan ada istilah itu Islam tuh belum lagi. Belum bagus gitu. Belum bujur lagi. Iya. Nah, itu. Lalu di antara sahabat tuh ada yang mengusulkan kayak pamunnya seandainya itu di kelahirannya Rasulullah. Ya Allah. Di tahun kelahirannya Rasulullah. Nah, ujar Sayyidina Umar, kalau kayak itu kita sama lawan tahun Masehi. Kan anggapan bubuhan Kristen itu tahun Masehi itu adalah tahun kelahiran Nabi Isa. Iya. Sayyidina Umar kada hendak sama itu dah. Karena kan ajaran Rasulullah kada pernah hakun sama dengan agama lain. Ya Allah. Kada disetujui juga. Lalu sahabat itu ada yang mengusulkan kayak pawai Sayyidina Umar seandainya nih di tahun kewafatan Rasulullah. Ujar Sayyidina Umar, kalau di tahun kewafatan Rasulullah berarti itu seakan-akan tuh tahun kesedihan. Kada tahun Hijriah lagi. Tahun takziah ngarannya.
Jadi 3 sudah moso nih. Kada akor nih Sayyidina Umar guru lah. Iya. Iya. Kada sepakat berita. Iya, kada sepakat. Begitu. Lalu ada di antara sahabat di rasanya itu yang mengusulkan adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan termasuk orang yang cerdas ya Allah, termasuk orang yang disebut Nabi babul ilm ya Allah. Jadi Sayyidina Ali kayak apa wahai Sayyidina Umar, kita hitung awal tahun itu adalah berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Nah ya Allah. Nah lalu disitulah artinya ini mulai artinya disetujui oleh Sayyidina Umar dengan beberapa alasan. Di antaranya kan di situ sudah ada Islam itu sudah mulai menonjol ya Allah. Bahkan sudah mulai bangkit ya Allah. Masa hijrah Nabi itu. Awal kebangkitan Islam. Disitulah artinya mulai awal-awal puncak ya Allah. Nah itu mulai Islam ini timbul ya Allah. Nah, walhasil jadi diulahlah tahun Hijriyah gitu gurulah. Nah, oleh apa? Sayyidina Umar, zaman kekhalifan Sayyidina Umar. Iya, ditetapkanlah tahun Hijriyah ya Allah. Oh, ditetapkan tahun Hijriyah awal mula Nabi hijrah ya guru. Iya. Nah, perbedaan tadi ya Allah. Menanggapi yang perbedaan tadi itu ada beberapa macam di antaranya. Yang pertama mungkin sistem penanggalan ya Allah. Penanggalan. Kalaunya tahun Masehi itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu Masehi, Bro? Iya, itu Masehi. Kalaunya Hijriyah? Kalaunya Hijriyah itu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Oh, nah, itu perbedaannya, Bro. Perbedaannya itu. Itu rasanya banyak selisihnya Bro lah, selisih hari ya lah Bro. Antara Masehi dan Hijriyah nih. Iya, di antaranya kan lagi perbedaan itu jumlah harinya. Kalau kalau Masehi itu antara 30 dan 31. Itu Masehi. Kalau Hijriyah? Kalau ada bang lagi kan ada di antaranya menang pengecualian 28. Oh iya ada. Bulan Februari. Iya. Bulan Februari itu 28. Iya. Cuman itu ada 29 itu setiap 4 tahun sekali. Nah ini yang kasihan yang lahirnya tanggal 29 Februari ya Allah. Kan ada ulang tahunnya gitu lah. Ada ulang tahunnya. 4 tahun sekali hanya ulang tahun. Iya. Nah, adapun Masehi tadi Hijriyah ya Allah. Adapun Hijriyah itu kan berdasarkan bulan tadi mengitari bumi ya Allah. Itu sekitar 29 dan 30. Oh, 30 gitu lah. Jadi itu sudah ketetapan 29 atau 30. Itu Hijriyah. Iya, Hijriyah. Kadeda 28 gitu lah. Kadeda itu. Iya. Nah, Bro, kan ini tahun baru nih, Bro. Biasanya ada orang kan merayakan kayak ini, kayak itu. Nah, bolehlah kita nih merayakan, Bro, umpatan merayakan gitu nah. Iya. Misalnya boleh juga kayak apa caranya yang dibolehkan, Bro? Itu kan berarti ini masalah hukum ya Allah. Iya, hukumnya. Hukum itu kan ada 5. Iya. Ada haram, wajib ya Allah, sunat, makruh dan mubah. Iya. Ini apakah boleh ya Allah? Kita berbicara hukum berarti ini berkenaan dengan syariat ya Allah. Nah, perlu diingat bahwasanya yang ngarannya kades beretaan apa nang digawe oleh orang kafir itu kada boleh bagi kita. Iya. Ya Allah. Iya. Ini kan tahunnya orang kafir kisahnya lah. Pada sebujurnya kan ini Allah juga kan yang membuat ya Allah. Kan nang di Quran tuh wasamsu wal qamari bihusban ya Allah. Itu otomatis ya Allah ini nih boleh atau kada. Ini berbeda pendapat para ulama ya Allah. Yang lebih mungkin yang lebih pantasnya itu adalah itu apa garang yang diisi ketika kita merayakan itu. Iya. Yang ini niatnya apa nih? Niatnya apa? Ya Allah. Iya. Kalau misalnya orang niatnya bermasakan gitu lah, berdoa selamat ya boleh-boleh aja kira-kira ya Allah gerak. Kan
Ini supaya kenyang. Supaya kenyang berdua selamat ya lah Guru. Iya, alhamdulillah. Iya, ini beda kalau merayakan mubazir Guru kayak Nah, main iya. apa? Mercon misalnya, memudaratakan ya lah Guru. Apalagi kalau yang Mambetak bebinya anak orang itu anak orang dibentak Guru lah. Nah, itu yang kada dibolehkan Guru lah. Iya. Nah, jadi tergantung niatnya juga. Iya, tergantung apa isinya daripada perayaan itu. Iya. Kalau masih dalam standar bagus ya dibolehkan Guru lah. Bahkan itu disuruh ya Allah. Nah, kita kan setiap yang digawe orang kafir kita ada kade semuaan itu diharamkan bagi kita. Ya Allah. Iya. Makanya ketika Nabi SAW ya Allah itu tuh nang di Mekah itu kan sudah ada nangarannya haji umrah ya Allah. Nah itu kan gawean yang bagus-bagus sudah ada di zaman dahulu. Itu tetap ditetapkan oleh agama Islam ya Allah. Tuh. Nah juga ini ada adalah Guru suruhan atau anjuran dalam Al-Qur'an atau hadis nih menyikapi datangnya tahun baru adalah itu Guru. Iya. Nih rasanya itu tidak ada Bang lah. Karena Rasulullah itu belum lahir ya Allah. Oh iya. Karena Rasulullah itu kan ini adanya tahun baru ini sesudah wafat ya Rasulullah. Iya. Oh, jadi kan ada itu Guru lah hadis. Iya. Al-Qur'an pun Al-Quran rasanya kan ada juga. Kecuali mungkin ada yang guru-guru yang lain mendapat di kitab-kitab misalnya sepengetahuan ulun rasanya tidak ada itulah. Ada ya Allah. Kalau untuk doanya Bang Guru kan doa biasanya kalau tahun baru Hijriah itu ada doa awal tahun lawan doa akhir tahun. Iya. Nah, kalau Hijriah ini adalah awal tahun atau akhir tahunnya? Kalau untuk Masehi ya Allah. Untuk Masehi, kalau Hijriah kan ada sudah ya Allah. Oh iya untuk Masehi tadi. Iya. Untuk Hijriah kan ada sudah doa-doanya ya Allah. Ulun ada mendapatkan itu daripada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Allah. Jersidin artinya siapa membaca la ilaha illallah 3 kali ya Allah di jam itu kan di saat orang lalai misalnya telah ya udah satu orang yang kadi ingat ya Allah beramian Guru. Iya itu tuh. Membaca la ilaha illallah 3 kali dan ditutup Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan 1 juta derajat. Allah tinggikan 1 juta derajat. Dan Allah hapuskan 1 juta dosa. Dan yang ketiga adalah Allah berikan 1 juta pahala. Nah ini kan untung luar biasa ya Allah. Itu siapa membaca la ilaha illallah 3 kali dan disambungkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat orang lalai. Itu jam mungkin jam 12 Guru lah. Ya, yang jam 000. Ya pas orang ada beladuman Guru lah. Nah, itu kan jam 12.00 itu kan biasanya itu orang lagi menghadang-hadang apa itu masuk puncaknya nih Guru lah. Iya. Kan perbedaan kita masuk ini diantaranya adalah nih masuknya hari itu kalau Hijriah itu kan awal maghrib ya Allah. Ada itu kan awal jam 12 lewat katanya jam 12 artinya teng-teng yang Nah mungkin disitulah ulama itu ambil artinya di saat itu orang banyak lalai dengan Allah ya Allah. Jadi pahalanya benar Guru lah yang baca 3 kali la ilaha illallah tadi. Iya. Nah Guru, kalonya guru-guru kita Bang dahulunya nih menyikapi tahun baru tuh ya Pak Guru? Guru-guru kita sampai saat ini mungkin ya lah dulu sampai ini itu guru-guru kita mungkin kebanyakan di tahun baru itu di malam tahun baru itu lebih banyak karena itu kan tempat biasanya tempat orang kumpul-kumpul ya Allah. Nah itu lagi acara banyak acara nih disitulah kesempatan guru-guru ya Allah itu mengumpulkan massa itu dengan mengadakan tablik akbar atau zikir atau maulidan dan sebagainya. Yang kesempatan nih Guru kesempatan. Iya.
Oh, jadi mah ada pengajian mungkin guru lah kayak Iya. Habsyi mungkin juga. Iya. Oh, iya. Itu mulai dahulu sampai wahininya ada juga digawe gitu guru Iya, lah. alhamdulillah kan ulama-ulama kita itu berinisiatif untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi yang baik ya Allah. Daripada dijadikan kumpul-kumpulnya kada karuan baik ke pengajian mungkin Iya. guru lah jadi ganti gitu nah. Iya. Iya. Oke. Ini mungkin yang terakhir, Bro. Ini kami minta nasihat dari Pian khususnya untuk para pendengar dan santri, para penonton nih, penonton podcast PPMA dan juga para santri yang lain menyikapi tahun baru kali ini nih, Bro. Kayak apa nih? Iya. Minta nasihat dari Pian. Bagi pendengar dan para santri mungkin kata-kata aja ya Allah. Nah, bagi pendengar dan para santri, masa lalu adalah kenangan. Ya Allah. Hari ini adalah kenyataan. Hari esok adalah impian dan harapan. Nah, jangan sesali masa lalu, jangan khawatir masa depan, karena akan ada harapan yang baru untuk meraih cita-cita dan impian. Mungkin itu aja ya Allah. Itu aja kalau Bro pepadanya nih. Ya mungkin banyak lagi ya lah, seperti jurang artinya kita dengan bergantinya tahun ini artinya banyak apa itu musahabah apa artinya perbaikan diri ya Allah. Introspeksi diri gitu lah. Diri ya Allah. Iya. Artinya kita amun kawa ya Allah, tahun akan datang artinya lebih baik daripada tahun ini ya Allah. Itu jangan kakak itu aja guru nih lah. Ada perubahan. Ada perubahannya. Artinya dengan tahun baru semangat yang baru ya Allah. Dari segi dunia bisa, dari segi akhirat bisa guru lah. Kalau dunia ya usaha mudah-mudahan makin maju. Kalau nya ibadah mungkin ibadah lebih ditingkatkan lagi gitu guru lah. Iya. Mudah-mudahan guru lah. Amin. Ini minta doa pian gitu nah guru ya nah supaya podcast nih juga makin maju tahun ke depannya nah. Mudah-mudahan. AdSense makin banyak guru ya. Sponsor kayaknya nih mudah-mudahan berdatangan gitu nah. Iya. Oke guru, mungkin cukup sampai di sini nih guru perbincangan kita. Terima kasih banyak guru nih, Pian udah haun berkisah lawan kami ya. Banyak lah pelajaran yang didapat dari Pian hari ini nah. Sekali lagi terima kasih banyak guru. Sama-sama. Mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.